Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 7 Februari 2024, Jumat pertama di bulan Februari. Kita mau berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hati Tuhan yang berbelas kasih dan menjadi tempat yang teduh bagi kita. Mari kita hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira ya, ada 3 hal yang tidak dapat ditarik kembali dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu. Yang kedua, kata-kata sudah terlanjur terucap. Dan ketiga, kesempatan yang diabaikan. Ketiga hal ini bisa menghancurkan hidup orang. Karena waktu yang tidak dikelola dan tidak dimanfaatkan akan menjadi hidup ini sia-sia. Kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan dan sekedar luapan amarah akan berujung pada penyesalan. Demikian juga dengan kesempatan yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan membawa kekecewaan pada hidup.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkisah tentang kematian tragis dari Yohanes Pembaptis. Dijelaskan dalam kisah ini bahwa Herodes sebenarnya segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Herodes ingin melindunginya. Namun, kenapa ya Herodes kok akhirnya memerintahkan algojo untuk memenggal kepala Yohanes? Inilah yang namanya tipu daya hasutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghasut berarti membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak, dan lain-lain. Menghasut dalam bahasa sekarang disebut sebagai pribadi kompor yang suka memanasi orang untuk melakukan keburukan. Herodes terhasut hatinya oleh Herodias, istri Filipus yang diambilnya, sehingga ia terprovokasi untuk akhirnya melampiaskan dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan yang namanya hasutan yang bisa mempropaganda dan menyesatkan. Ingat, ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kita dikaruniakan 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Tetapi kepada kita hanya dikaruniakan 1 mulut. Saya kira artinya istimewa, supaya kita lebih banyak mendengar, melihat, berkarya, berbuat baik, mengulurkan tangan kepada sesama yang membutuhkan, bukan hanya sekedar banyak bicara. Mari kita jadikan mulut ini sebagai berkat bagi yang lain. Dan mulut ini akan menjadi berkat ketika kita selalu mengucap syukur dan berdoa. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.